Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan ridhonya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan identitas diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Lidiawati. Saya berasal dari Kota Kuningan, Jawa Barat. Dan sekarang saya tinggal di Cibitung, Perumahan Telaga Murni tepatnya. Dan saya berkuliah di kampus IKMI Rizkina yang beralamatkan di Jalannya Sudarso nomor A4A6 Plaza Cikarang. Dan saya sendiri mengambil jurusan akuntansi di kampus tersebut. Sekarang saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yang kedua, yaitu agama tentang mematuhi anak yatim. Inilah pembahasan materi saya. Saudaraku Muslim, alangkah banyaknya duka dan derita yang mengisi kehidupan ini. Ia memang tidak balas kasihan kepada siapapun, dan tidak ada seorang pun yang bisa meneguk air dan benar-benar jernih dari gelas kehidupan ini. Dalam kehidupan ini, manusia beralih dari keadaan-keadaan kebahagiaan kepada keadaan-keadaan menderita. Tidak ada bedanya yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Penjara-penjara kehidupan dan beban-beban beratnya berbeda-beda tingkatan. Ada yang kecil dan berlangsung beberapa saat saja, ada pula yang besar dan berlangsung dalam masa yang panjang. Saudaraku Muslim, ini adalah kehidupan dari sebagian derita kehidupan itu yang dialami oleh sebagian orang di antara kita yang kepahitannya mereka rasakan dalam masa yang panjang. Kepahitan yang dirasakan oleh orang-orang papa dan lemah itu yang lebih dahulu merasakan pahitnya kehidupan sebelum manisnya. Tahukah Anda siapa orang-orang papa itu? Mereka adalah anak-anak yatim. Mereka adalah anak-anak yatim yang kehilangan sosok dan mencarikan nafkah bagi mereka sebelum mengerti apa itu nafkah, apa itu pekerjaan. Bahkan mereka adalah anak-anak yang kehilangan sosok yang membimbing mereka sebelum mengenal apa-apa. Merekalah anak yatim. Anak yang dikejutkan oleh kematian ayahnya sebelum mereka merasakan manisnya kasih sayang seorang ayah, sebelum mereka merasakan perlindungan tangan dari perkasa itu. Saudaraku, Anda sudah tahu apakah anak yatim itu? Wahai Anda yang memiliki hati yang penyayang, tahukah Anda apa kewajiban kita terhadapnya? Pengertian anak yatim itu sendiri adalah anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai bapak lagi karena telah meninggal dunia, atau man mata abahu wa huwa syahir. Batasan umur yatim adalah sampai balik. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada keyatiman lagi setelah mimpi. HR Abu Daud. Kedewasaan seseorang anak di samping diukur dengan kemampuannya secara fisik untuk kawin, atau biasanya ditandai dengan bermimpi dengan mengeluarkan air mani bagi anak laki-laki dan datangnya haid yang pertama kali bagi wanita. Juga diukur dengan faktor kecendewasaan seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam QS An-Nisa 4-6, yang artinya kurang lebih demikian. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapat mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kecerdasan dapat sangat cenderung pentingnya dipertimbangkan supaya anak yatim sebelum dilepas untuk hidup secara mandiri terlebih dahulu, hendaklah diyakini bahwa perkembangan fisiknya telah seimbang.
dan sebanding dengan perkembangan kecerdasannya. Kedudukan anak yatim dalam Islam itu sendiri. Anak yatim mempunyai tempat istimewa dalam Islam. Tidak kurang 23 kali Al-Quran menyebutkannya dalam berbagai konteks atau 8 kali dalam bentuk mufrad, kali mustadan 14 kali dan dalam bentuk jamak. Ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin secara kolektif dan kepada karib kerabat secara khusus untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim, serta melarang dan mencela orang-orang yang menyia-nyiakan, bersikap kasar atau menzalimi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim adalah pendusta agama. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim. QS Al-Ma'un ayat 121-2. Secara umum dapat dikatakan bahwa anak yatim dalam Islam berada pada posisi istimewa dan terhormat. Hal itu disebabkan karena pada diri anak yatim tersebut kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain untuk membantu dan memeliharanya. Di samping itu, melalui keadaan yatim demikian, ajaran Islam menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umatnya terhadap anak yatim, yang menjadi tolak ukur dari manifestasi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim harus disantuni, dikasihi, dihormati, dan diakui eksistensitasnya secara khusus. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, baik terhadap diri maupun hartanya. Tidak boleh disia-siakan karena pada diri anak yatim terdapat nilai tambah yang menyebabkan hubungan sosial antara dia dengan manusia lainnya terkait tidak disebabkan oleh hubungan keturunan, tetapi disambung dan dijalin dengan aspek akidah yang telah digariskan oleh Al-Quran. Menyantuni anak yatim yang miskin. Yang pertama jadi perhatian Al-Quran adalah anak yatim yang miskin. Mereka sangat memerlukan iuran tangan kaum muslimin umumnya dan karib kerabat khususnya untuk membiayai kehidupan mereka, terutama untuk memenuhi kehidupan pokok sehari-hari. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada mereka. Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. QS An-Nisa 4 ayat 16. Anak-anak yatim yang miskin inilah yang paling rentan mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dan sewenang-wenang dari masyarakat. Oleh Allah menyatakan, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Bentuk-bentuk penyantunan anak yatim. Paling kurang ada 3 bentuk penyantunan terhadap anak yatim, di antaranya yaitu memberikan tetap di bawah asuhan ibunya dengan memberikan bantuan biaya hidup dan pendidikan secukupnya. Dengan tetap berada dekat ibunya, anak yatim tetap mendapatkan kasih sayang orang tua yang sangat dia perlukan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Cara ini hanya dapat dilakukan apabila sang ibu dinilai sanggup mendidik dan lingkungan rumah tangganya kondusif untuk itu. Kalau tidak, dapat dipilih alternatif. Anak yatim diasuh dan dididik di rumah keluarga yang menyantuninya. Ini pun dengan catatan bila keluarga pengasuhnya mampu dan lingkungan rumah tangga kondusif untuk
untuk menambah anggota baru. Bila tidak, bisa dipilih jalan alternatif. Anak yatim diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh sebuah lembaga atau yayasan. Supaya penyantunan anak yatim lewat panti asuhan dapat berhasil, maka para pengelola hendaknya dapat memperhatikan dengan baik aspek-aspek manajemen, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepemimpinannya. Sehingga apabila suatu panti asuhan dikelola dengan baik dan terpadu, tentu akan mendapat menghasilkan anak-anak yatim yang berkualitas dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kepada kaum muslimin diserukan untuk tidak lupa menyumbangkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim, sehingga mereka juga dapat bergembira merayakan hari raya, sebagaimana anak-anak yang masih mempunyai kedua orang tua. Kaum duafa sendiri adalah disebut juga orang yang kurang mampu atau orang miskin atau anak yatim piatu, yaitu kaum yang kurang mampu dari segi ekonomi maupun dari segi fisik. Keimanan adalah motor penggerak manusia untuk mengendalikan semua gerak dan tingkah manusia dalam Qiyas Al-An'am 82-4. Keimanan yang berintikkan kalimat tauhid bukanlah kata-kata dan janji-janji yang tanpa makna, tanpa adanya konsekuensi apapun, akan tetapi kalimat ini merupakan pintu masuk ke dalam bangunan Islam yang kemudian membedakan antara muslim dengan yang bukan muslim atau gairu muslim. Iman yang sudah merasuk ke dalam jiwa yang mendalam diwujudkan dalam semua aspek kehidupan seperti aspek sosial, sebab manusia di samping merupakan makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial. Semua harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan hasil kerja dengan orang lain, bukan bersih dari hasil usahanya sendiri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar peduli terhadap kaum lemah atau duafa. Dengan demikian, akan terbentuk masyarakat yang sejahtera sesuai Qiyas Al-Hasyr 59 dan Az-Zuhruf 42-32. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta dengan cara dan syarat tertentu yang mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya wajib dan termasuk rukun Islam. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa dan zakat fitrah. Para nabi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena zakat ditunjukkan untuk membersihkan harta dan badan. Sedangkan para nabi sudah dibersihkan Allah dari kotoran, serta nabi adalah titipan Allah dan mereka tidak memiliki, maka para nabi tidak boleh diwarisi. Masalah zakat dalam Al-Quran diulas sebanyak 83 kali. Ini menunjukkan pentingnya ibadah ini. Penerima zakat sesuai dengan ayat surah Taubah 60 adalah sebagai berikut. Fakir, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Miskin, yaitu mereka yang mempunyai harta dan pekerjaannya namun tidak mencukupi kebutuhan primer mereka. Amil zakat, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam. Hamba sahaya, yang diberi kesempatan oleh majikan untuk membeli dirinya. Mereka yang terjerat hutang sabilillah untuk mujahidin di jalan Allah. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan di jalan Allah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan menjelang di akhir bulan Ramadan. Hukumnya wajib karena zakat fitrah termasuk zakat wajib.
maka penerima zakat fitrah adalah salam dengan penerima zakat. Sedangkan sedekah adalah mengeluarkan zakat selain yang termasuk zakat karena Allah dan karena menolong orang yang memerlukan pertolongan. Sedekah hukumnya sunnah. Orang-orang yang dianjurkan untuk diberi sedekah adalah kerabat, tetangga, fakir miskin, orang-orang soleh. Sedekah boleh diberi kepada orang yang bercukupan dan orang fasik demi untuk tujuan baik. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pemberi zakat, seperti anak dan keturunannya, orang tua dan istri, karena ini tidak bisa merealisasikan maksud pemberian zakat dalam arti sesungguhnya. Zakat diberikan kepada orang yang memerlukan, sedangkan mereka yang tidak termasuk orang yang memerlukan, karena masih ada yang memberi nafkah, yaitu pemberi zakat. Namun, para ulama berpendapat boleh memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungan tersebut apabila ia termasuk golongan orang yang terjerat hutang atau anggota pasukan yang berjihad di jalan Allah. Artinya, mereka menerima zakat atas nama kelompok ini, bukan atas nama fakir miskin. Di antara kewajiban yang ditetapkan agama Islam berkenaan dengan wafatnya seseorang adalah kewajiban yang dikenakan dengan harta. Islam menjamin hak-hak kepemilikan terhadap harta, bahkan bila seseorang sudah meninggal dunia. Di samping berkenaan dengan harta, kewajiban tersebut juga berkaitan dengan ahli waris yang ditinggalkannya. Hal inilah yang disebut dengan menyantuni anak yatim. Imam Al-Zahar dalam kitab Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim adalah sebutan atau nama untuk demikian. Secara psikologis, beliau sangat mengerti bagaimana perasaan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak yatim. Oleh karena itu, beliau sangat menganjurkan manusia untuk memelihara anak yatim di rumah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Dari Abdul Hurairah RA dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baiknya rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya anak yatim dipelihara dengan baik, sedangkan rumah yang terburuk adalah rumah yang di dalamnya anak yatim diperlakukan dengan buruk. Di samping itu, kemuliaan di kehidupan dunia, Rasulullah juga menjanjikan bagi orang yang menyantuni anak yatim boleh kemuliaan dari hari akhirat dengan senantiasa berada di sisinya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan berada di sisi beliau ini diibaratkan seperti jari tengah telunjuk yang tidak dipisahkan oleh jari manapun. Demikianlah betapa Rasulullah menganjurkan penyantunan anak yatim sebagaimana digambarkan dalam hadis beliau. Abdul Daud bercerita kepada kami Muhammad bin Sahab bin Sufyan dari Abdul Aziz, yakni Abi Hazim dari ayahnya dari Sa'd bin Said, bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini dalam surga, dan ia menunjuk jari telunjuk dari jari tengahnya. Ancaman mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang menyantuni anak yatim diberikan kemuliaan yang luar biasa. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan hak-hak mereka justru dapat
ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingatkan manusia agar senantiasa menyantuni anak yatim. Sebagai firman-Nya, janganlah demikian, bahkan mereka tidak memuliakan anak yatim. Menyantuni anak yatim dalam Islam merupakan salah satu bentuk pembuktian ketaatan di dalam menganut agama Islam yang berarti tunduk dan patuh. Orang-orang yang mengabaikan anak yatim bahkan bersikap kasar dengan menghardik mereka dianggap sebagai orang yang berdusta dan beragama. Artinya, amalan apapun yang mereka lakukan di dalam agama dianggap sebagai pendustaan yang tentu saja hal ini akan menyebabkan sia-sianya amal dan perbuatan yang dilakukan. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah orang-orang menghardik agama yatim, anak yatim. Ancaman memakan harta anak yatim, ancaman Allah datang lebih keras bagi orang-orang yang tidak hanya mengabaikan anak yatim dan bersikap kasar kepada mereka. Bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab api neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim, sebagaimana memakan api neraka dalam perutnya dan mereka pasti akan masuk neraka. Cara yang terbaik dalam memelihara harta anak yatim adalah memelihara harta mereka sampai pada saat mereka telah mencapai usia yang cukup untuk mengurus harta mereka sendiri. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga sampai ia dewasa. Al-An'am ayat 152. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka hendaklah mereka menjaga diri untuk menggunakan harta anak yatim yang berada dalam pengampunan mereka. Sedangkan bagi orang yang fakir, mereka diperbolehkan mengambil sebagian harta anak yatim dengan cara yang makruh. Cara yang makruh ini adalah sekedar yang mereka pergunakan untuk memerlukan yatim tersebut. Di samping itu, bagi orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk mengurus anak yatim, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan mereka sendiri, diperbolehkan mengambil sebagian hak anak yatim sekedar kebutuhan mereka. Hal ini contohnya dapat berlaku bagi orang-orang yang mengurus panti asuhan anak yatim yang mendapatkan bantuan dari kaum muslimin berupa donasi dana. Mereka diperbolehkan mengambil sebagian bantuan tersebut untuk biaya operasional yayasan atau panti asuhan tersebut. Namun hendaklah berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai justru memanfaatkan anak yatim untuk memperoleh dana sementara mereka tidak memperoleh hasil bantuan yang diperuntukkan bagi mereka. Adapun di sini dijelaskan sejarah zakat, yaitu setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas atau tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat terjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi.
Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman Khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok ini adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan pada para khalifah di negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. Hukum zakat itu sendiri. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapun jenis zakat itu sendiri yaitu zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua, zakat mal atau harta, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Yang berhak menerima. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, yakni fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru saja masuk Islam. Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fasibilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misalnya dakwah, perang, dan sebagainya. Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan, yang tidak termasuk berhak menerima zakat, yaitu orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Bukhari. Hamba sahaya, karena masih mendapat
nafkah atau tanggungan dari tuannya, keturunan Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami, Ahlul Bait, mengambil sedekah atau zakat HR Muslim. Yang ketiga, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri orang fakir. Jenis untuk membayar dan jumlah yang harus dibayar. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang menyenangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 20,5 gram makanan pokok yang harus dibayarkan. Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Beragama Islam, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada akhir penghabisan bulan Ramadan. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia atau binatang. Pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan ada. Maka jika benda itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya itu karena kelalaiannya. Waktu zakat. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah waktu mubah awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Waktu wajib mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Waktu sunnah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu haram sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta itu sudah di tangannya, yang menerima zakat pun sudah. Manfaat zakat dalam kehidupan. Beberapa manfaat berzakat antara lain: menolong orang yang lemah dan menderita agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap orang lain terhadap makhluknya. Membersihkan diri dari sifat kikir dan makhluknya yang tercela serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Menjaga kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin. Menggapai berkah tambahan dan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dia berfirman, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kau menafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori beribadah seperti sholat, haji, dan puasa. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapun jenis zakat yaitu zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2, kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Zakat mal atau harta dalam mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Yang berhak menerima adalah ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan membagi zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang masih baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Dan yang kelima, hamba sahaya adalah yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Dan yang ketujuh, fasabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misalnya dakwah, perang, dan sebagainya. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di dalam perjalanannya. Adapun yang tidak termasuk dalam penerimaan zakat yaitu orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Yang kedua, hamba sahaya, karena masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya. Keturunan Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri orang kafir. Jenis-jenis untuk membayar dan jumlah yang harus dibayar pada saat zakat fitrah. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok atau yang menyenangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri sebanyak 3,1 liter atau setara dengan 2,5 gram, atau biasanya diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2, kilogram makanan pokok yang harus dibayarkan. Adapun syarat-syarat wajib bagi zakat fitrah adalah sebagai berikut.
Satu, pastinya beragama Islam. Dua, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain, sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Maka jika benda itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya itu karena kelalaiannya. Adapun waktu-waktu zakat yang ditentukan adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah dan waktu itu adalah waktu mubah awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Waktu wajib mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Waktu sunnah sesudah sholat subuh sebelum Idul Fitri. Waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu haram sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta itu sudah di tangannya, yang menerima zakat pun sudah. Manfaat zakat dalam kehidupan itu sendiri yaitu menolong orang yang lemah dan menderita agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap makhluknya, memberikan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezekinya yang telah diberikan kepada kita. Menjaga kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin. Menggapai berkah tambahan dan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang hendaknya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang kehendaknya dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan yang baik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah selesai mempresentasikan mata kuliah saya yang kedua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kiranya teman-teman dan khususnya dosen sekalian dapat menerimanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.